Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 1701. Penerbangan 4 jam tidak membosankan bagi Stephen. Hasan adalah orang yang sangat cerewet. Dia berbicara dengannya tentang beberapa anekdot tentang pasar batu giok dan aturan tak terucapkan di pesawat. Tidak butuh waktu lama bagi pesawat untuk mendarat di bandara kota Hongwen. Stephen turun dari pesawat bersama Hasan, lalu mereka berjalan melewati lorong menuju tempat parkir bersama. Seorang pria berjas menunggu di tempat parkir. Ketika dia melihat Hasan keluar, dia segera datang untuk membantunya membongkar barang bawaannya. "Ini Xiao Wang, sopirku. Xiao Wang, ini Lin Kai, teman yang baru saja kutemui." Hasan hanya memperkenalkan mereka berdua satu sama lain. "Halo." Stephen mengangguk ke pihak lain. "Hai, masuk ke mobil," kata Xiao Wang. "Lin Kai, sekarang sudah larut, kamu harus mencari hotel untuk menginap dulu. Ada banyak hotel bagus di dekat pasar batu giok. Aku akan meminta Xiao Wang untuk mengantarmu ke sana, kamu bisa menemukannya," kata Hasan. "Terima kasih saudara ketiga," kata Stephen. Mereka bertiga masuk ke mobil bersama dan meninggalkan bandara. Dalam perjalanan, Hasan terus melakukan panggilan telepon, dan hampir setiap panggilan terkait dengan batu giok hijau kekaisaran kelas atas. Stephen juga mempelajari sesuatu melalui beberapa panggilan telepon ini. Kini seluruh pasar batu giok sedang mengalami pasang surut akibat masuknya grup Lin. Faktanya, grup Lin tidak hanya membeli barang bekas, pada saat yang sama, ia juga mengumpulkan beberapa batu kasar yang telah dibuka, dan bahkan beberapa produk yang cacat, asalkan bahannya adalah batu giok hijau kekaisaran terbaik. Ini sejalan dengan permintaan Stephen kepada Dong Jian sebelumnya. Kristal ajaib hijau perlu diekstraksi dengan batu giok hijau kekaisaran berkualitas tinggi, dan dia tidak mengharuskan batu giok ini harus diproses dan menyelesaikan objek. Dengan kata lain, batu giok hijau kekaisaran berkualitas tinggi sama dengan Stephen sebagai objek ukiran. Dari segi harga pasti harga batu kasar lebih murah daripada benda ukir, karena benda ukir juga perlu menambah biaya tenaga kerja. Oleh karena itu, yang paling dicari Lin's Group adalah sisa-sisa limbah dan batu kasar dari beberapa benda pahatan. Produsen perhiasan besar dapat membeli kembali limbah dari pasar sekunder, tetapi batu kasar berada di luar kendali mereka, karena batu kasar pada dasarnya berada di tangan banyak pedagang batu giok. Harga batu kasar ini, dan harga setiap batu kasar berbeda. Beberapa batu kasar memiliki banyak retakan kecil, sehingga sulit untuk membuat benda besar, dan harganya rendah. Sekarang grup Lin tidak peduli dengan kondisi batu kasar Anda, selama itu adalah batu giok hijau kekaisaran terbaik, dia mau artinya, semua batu kasar bisa dijual dengan harga terbaik. Akibatnya, banyak pedagang batu giok yang melihat ke depan semuanya bergegas ke kota Hongwen dalam semalam, berharap untuk mengandalkan informasi untuk datang ke sini untuk mengetahui kebocorannya. Ketika mobil Stephen tiba di lantai bawah sebuah hotel, Stephen menemukan bahwa lobi hotel itu sangat ramai. Saat itu sudah jam 1 pagi, dan kegembiraan seperti itu agak tidak biasa. Tampaknya berita itu telah menyebar. Berdiri di samping Stephen, kata Hasan sambil mengerutkan kening. "Apakah mereka semua di sini untuk membeli batu?" Stephen bertanya. "Seharusnya begitu. Pasar batu giok besok pasti akan ramai. Dengan begitu banyak orang dan begitu banyak uang mengalir masuk, para pedagang batu giok lokal akan tahu bahwa ada yang tidak beres bahkan jika beritanya ada di belakang. Sekarang sepertinya tidak ada cara lain." Hasan berkata dengan wajah gelap. "Kalau begitu, apakah aku masih bisa mendapatkan batu?" Stephen bertanya. "Ada banyak batu kasar yang belum dipotong di kota Hongwen, beberapa di antaranya telah ada di sana selama bertahun-tahun. Anda dapat mencari hal-hal yang baik di sini. Adapun yang telah dipotong,
bahkan tidak memikirkannya. Sekarang sudah mungkin penuh dengan batu yang retak halus. Harga batu bermutu tinggi bisa dijual. Grup Lin benar-benar bisnis besar. Faktor penting yang mempengaruhi harga batu giok adalah retakan. Dia menginginkan semuanya, tidak peduli berapa banyak retakan retak. Kenapa dia menginginkan hal seperti itu? Kembali untuk mengaspal jalan, He-san berkata dengan cemberut. Siapa tahu, mungkin karena orang bodoh dan menghabiskan lebih banyak uang untuk membelinya kembali untuk bermain, kata Stephen sambil tersenyum. Pergi check-in dulu, aku akan bertemu dengan beberapa temanku juga, aku akan membiarkan Xiao Wang menjemputmu besok, kata He-san. Oke, saudara ketiga, kamu bisa melakukan pekerjaanmu. Stephen mengangguk, lalu masuk ke hotel. Ketika dia datang ke meja depan dan bertanya, Stephen menemukan bahwa kamar hotel hampir penuh, hanya menyisakan 2 kamar presidensial yang harganya lebih dari 10.000 yuan per malam. Stephen tidak ingin terlalu terkenal, tetapi ini sudah lewat jam 1 pagi, dan tidak pantas untuk menemukan hotel, jadi dia hanya bisa membuka kamar presidensial. Dikatakan sebagai kamar presidensial, tetapi menurut Stephen, itu hanya kamar eksekutif, tetapi karena banyak orang yang menginap hari ini, pihak hotel menyebutnya sebagai kamar presidensial, sehingga dapat dijual dengan harga tinggi. Bab 1702. Begitu dia memasuki suite, Stephen melihat banyak kartu kecil di tanah. Yang mengejutkan Stephen adalah bahwa kartu-kartu kecil ini tidak dicetak dengan perempuan, tetapi dengan informasi kontak dari berbagai perantara batu giok. Yang disebut broker batu giok adalah orang yang membawa Anda berkeliling pasar batu giok, membantu Anda menemukan kebocoran atau tawar-menawar dengan pedagang batu giok. Di kota Hongwen, pialang batu giok adalah profesi yang sangat populer, bahkan lebih populer daripada wanita yang kehilangan kaki. Jadi kartu kecil yang dimasukkan ke dalam ruangan semuanya adalah pialang batu giok. Tentu saja, apa yang disebut pialang batu giok yang dicetak pada kartu kecil ini sama berisikonya dengan wanita yang kehilangan pijakan yang dicetak pada kartu kecil. Jika dia tidak hati-hati, dia akan jatuh ke dalam lubang besar. Broker batu giok akan menjadi lebih besar, karena wanita yang kehilangan kakinya paling tidak konsisten dengan potret mereka, atau tarian abadi untuk memeras puluhan ribu dolar dari Anda, 1 juta tidak dapat mengalahkannya. Stephen mengambil kartu-kartu kecil di tanah dan melihatnya, dan menemukan bahwa kartu-kartu kecil itu penuh dengan kata-kata sombong, seperti pengalaman puluhan tahun di industri, dan kemampuan untuk melihat esensi batu dalam hitungan menit. Bukankah ini kemampuan Lao Su? Stephen tersenyum bercanda, lalu membuang kartu itu ke tempat sampah di sebelahnya, dan masuk ke kamar sendirian. Tidak ada yang perlu dikatakan sepanjang malam. Pukul 7.30 pagi, Stephen sudah mandi dan meninggalkan hotel. Sopir He-san, Xiao Wang, telah memarkir mobil di lantai bawah hotel. Ketika Stephen keluar dari mobil, dia menemukan antrean panjang mobil yang diparkir di depan hotel, dan mereka semua sepertinya pergi ke pasar batu giok. Terlalu banyak orang. Xiao Wang menunggu Stephen masuk ke mobil, dan berkata dengan emosi dari lubuk hatinya. Bukankah ada begitu banyak orang sebelumnya? Stephen bertanya. Belum pernah sebelumnya. Xiao Wang menggelengkan kepalanya dan berkata, saya telah bekerja di sini selama hampir 10 tahun, dan saya belum pernah melihat begitu banyak orang. Petik 2. Stephen menyipitkan matanya dan melihat keluar jendela. Jika terlalu banyak orang di sini, harga batu giok pasti akan melambung di masa depan. Ketika keluar kabar dari grup Lin bahwa mereka tidak akan membeli batu giok, diperkirakan banyak orang yang akan kehilangan celananya. Stephen tampaknya telah melihat adegan orang-orang yang antusias ingin menangis di masa depan, tetapi dia tidak akan mengasihani orang-orang ini, karena setiap orang harus membayar harga keserakahan mereka. Jika Anda tidak serakah, maka secara alami Anda tidak akan rugi. Xiao Wang mengantar Stephen keluar dari hotel. Setelah mengemudi sekitar 10 menit, Xiao Wang menghentikan mobilnya. Tempat parkir penuh.
Saya tidak bisa mengirim Anda masuk. Anda turun dari mobil dan berjalan ke depan selama beberapa menit. Anda akan melewati tempat parkir dan Anda akan mencapai pintu masuk Pasar Batu Giok. Ini adalah yang terbesar Pasar Batu Giok di kota Hongwen. Di Longguo ini juga salah satu yang terbaik. Bos akan datang nanti, dan kamu akan menghubungiku nanti, kata Xiao Wang. Terima kasih. Stephen mengangguk, membuka pintu dan keluar dari mobil, lalu berjalan ke depan. Dalam perjalanan, Stephen melihat banyak orang berjalan seperti dia. Orang-orang ini berjalan maju seolah-olah mereka akan pergi ke pasar, dan beberapa bahkan berlari di sepanjang jalan. Beberapa menit kemudian, Stephen datang ke gerbang Pasar Batu Giok. Seluruh Pasar Batu Giok sudah penuh sesak, dan jika dilihat secara kasar, mungkin ada 3 hingga 4.000 orang. Beberapa dari orang-orang ini datang untuk membeli batu, sementara yang lain datang untuk menjual batu. Selain pedagang biasa di Pasar Batu Giok, ada juga beberapa pedagang asongan yang menganggur. Orang-orang ini mengambil beberapa batu dari tambang dan menjualnya di pasar, bukan tidak mungkin bisa menjual puluhan ribu yuan. Namun, saat ini, tidak ada yang memperhatikan penjajah ini, karena tujuan semua orang adalah Imperial Green terbaik, dan umumnya tidak mungkin Imperial Green terbaik akan muncul di tangan para penjajah. Imperial Green ada harga satuan per gram di atas 6 angka. Pukul 8 pagi, gerbang Pasar Batu Giok dibuka tepat waktu. Semua orang bergegas masuk ke pasar perdagangan batu giok terbesar di seluruh negeri. Toko-toko sudah disiapkan, potongan-potongan batu zamrud kasar, atau potongan-potongan lengkap yang telah diukir telah dipadamkan. Harga terbaru diposting di batu giok mentah ini, dan harga masing-masing bagian mencapai puluhan ribu. Ini tidak pernah terjadi di Pasar Batu Giok di masa lalu. Hijau kekaisaran terbaik adalah keberadaan tingkat sangat tinggi di antara batu giok. Di masa lalu, biasanya ditempatkan di toko sebagai harta karun toko, dan kualitasnya ditampilkan di luar dengan kualitas rata-rata. Kali ini, semua orang tahu bahwa tujuan dari begitu banyak orang yang datang ke Pasar Batu Giok adalah hijau kekaisaran terbaik. Oleh karena itu, semua pedagang telah mengeluarkan bahan yang mungkin dijual di Pasar Batu Giok, dan menandainya dengan harga yang lebih tinggi dari harga asli. Demikian pula, potongan giok hijau kekaisaran yang telah diukir juga ditandai dengan harga yang lebih tinggi dari biasanya. Semula liontin kecil sekitar 10 gram biasanya berharga sekitar 3 juta, tetapi sekarang langsung digantung hingga 5 juta. Sedangkan yang lebih besar dari 10 gram seringkali lebih dari 10 atau 20 juta, bahkan masih banyak lagi. Dari 10 juta 50 juta. Semua hal yang tidak mungkin muncul di toko-toko di langit cerah dan siang bolong semuanya ditampilkan saat ini. Ada banyak pembeli yang bercokol di depan setiap toko, seperti hiu yang siap berburu, dan para pedagang yang berdiri di belakang konter juga seperti serigala lapar yang siap berburu. Di Pasar Batu Giok saat ini, pemburu ada di mana-mana. Bab 1703. Ini bisa dikatakan sebagai pemandangan paling aneh di Pasar Batu Giok sejak kemunculannya. Pedagang menjajakan batu giok hijau kekaisaran yang telah mereka pesan dengan harga lebih tinggi dari harga pasar. Setiap pedagang terus-menerus mengukur perbedaan antara harga ini dan harga yang mungkin ditawarkan grup Lin. Jika menurut mereka perbedaannya cukup besar, maka mereka akan melakukan gerakan. Ini adalah karnaval untuk semua pedagang giok. Mereka yang menjual kepingan giok dengan harga tinggi tidak hanya mendapatkan kembali modalnya dalam waktu singkat, tetapi juga menghasilkan banyak uang. Sedangkan yang membeli kepingan giok dengan harga tinggi adalah membayangkan bahwa grup Lin akan dapat membuka pintu mereka di masa depan, menawarkan harga yang lebih tinggi. Tentu saja, sebagian besar batu giok dibeli oleh perwakilan dari produsen perhiasan besar, karena produsen perhiasan ini kaya, dan batu giok yang harganya ratusan juta di setiap belokan sama sekali tidak terjangkau oleh orang biasa. Produsen perhiasan akhir dapat menghabiskan banyak uang untuk dengan mudah membeli potongan giok hijau kekaisaran yang digelembungkan.
Stephen baru saja berbelanja di pasar giok selama setengah jam sebelum dia menemukan bahwa semua ornamen batu giok hijau kekaisaran telah dibeli. Semua jadeite hijau kekaisaran berkualitas tinggi. Di seluruh pasar batu giok, tiba-tiba tidak ada satu pun yang tersisa. Gerakan menyapu ini semuanya mengungkapkan fakta bahwa produsen perhiasan ini ingin memonopoli seluruh pasar dengan membeli semua barang di dunia. Ketika permintaan untuk batu giok hijau kekaisaran berkualitas tinggi tidak begitu tinggi, tidak ada artinya memonopoli pasar, tetapi ketika ada orang seperti grup Lin yang memanfaatkannya, manfaat memonopoli pasar benar-benar mencengangkan. Selama grup Lin membutuhkan giok hijau kekaisaran ini, mereka harus membelinya dengan harga beberapa kali lipat. Beli, saat kamu menangis. Stephen mencibir, dan berjalan ke kedalaman pasar batu giok. Pasar batu giok ini dibagi menjadi dua bagian secara total. Satu bagian terutama menjual semua jenis batu giok jadi, kadang-kadang menjual beberapa batu kasar, dan bagian lainnya pada dasarnya menjual batu giok kasar. Kadang-kadang ada beberapa batu giok, dan batu giok kualitas suku cadang juga tidak akan bagus. Bagian ini terletak di bagian dalam pasar giok dan disebut pasar batu kasar, dan hari ini tujuan Stephen ada di sini. Stephen tidak pernah berpikir untuk bersaing dengan produsen perhiasan tersebut untuk mendapatkan potongan batu giok jadi. Sangat mudah untuk menarik perhatian produsen perhiasan ini, dan pada akhirnya Anda harus berperang dengan mereka, yang tidak terlalu berarti. Apa yang dia inginkan untuk melakukannya? Ini adalah menggunakan kemampuan Anda untuk melihat melalui untuk menemukan batu giok kasar yang mengandung hijau kekaisaran terbaik dari batu giok kasar yang belum dipotong. Berbeda dengan suasana keseluruhan pasar yang berlebihan, pasar batu kasar masih sangat sepi. Karena tidak setiap bongkahan batu kasar bisa menghasilkan Imperial Green terbaik, bahkan kemungkinan untuk mendapatkan Imperial Green terbaik masih sangat rendah. Tidak ada yang berani bertaruh jutaan dolar bahwa Imperial Green terbaik akan dihasilkan ketika sepotong belum dipotong. Itu akan memiliki efek yang sama seperti membuang uang ke air. Alasan mengapa beberapa batu kasar di toko batu giok itu dapat dijual dengan harga tinggi terutama karena batu kasar ini telah dipotong, dan warna hijau kekaisaran berkualitas tinggi telah muncul di permukaan yang dipotong. Jadi perjudiannya sangat rendah, jadi produsen perhiasan akan mengeluarkan harga tinggi untuk menjual barang-barang tersebut. Ada juga beberapa orang di pasar batu kasar, karena tidak semua orang menetapkan tujuan mereka pada Imperial Green terbaik. Sederhananya, Imperial Green terbaik adalah proyek untuk orang kaya. Orang biasa bahkan tidak perlu berpikir masyarakat awam masih memilih beberapa batu yang menurut mereka bagus dari tumpukan besar batu biasa, kemudian bernegosiasi dengan para pedagang hingga akhirnya membeli batu tersebut dengan harga puluhan ribu. Pria tampan, saya punya sepotong kayu yang sangat bagus di sini. Petik 2. Stephen baru saja memasuki pasar primitif ketika seorang pria mendekati Stephen dengan sebuah batu dan berkata, Muna sebenarnya mengacu pada Muna Cangkol, tambang terkenal penghasil batu giok. Stephen membuka mata para titan dan melihatnya, dan menemukan bahwa itu adalah batu yang sangat biasa, murni untuk membodohi orang. Tidak perlu. Stephen menggelengkan kepalanya dan terus berjalan ke dalam. Satu demi satu, banyak orang membawa batu kasar untuk dijual ke Stephen, tetapi pada dasarnya kualitasnya sangat buruk. Tampaknya orang-orang ini telah melihat bahwa Stephen adalah seorang pemula, jadi mereka semua ingin datang dan membunuh Stephen. Stephen membubarkan semua orang ini, dan kemudian datang ke sebuah stan. Dikatakan sebagai warung, tetapi nyatanya bahkan tidak ada rak, potongan-potongan batu diletakkan di tanah, dan harga tertera di batu. Sebelum Stephen dapat melihat batu-batu ini dengan hati-hati, seorang pria berjalan ke arah Stephen. Pria tampan, bagaimana kalau memetik batu? Apakah Anda membutuhkan saya untuk membantu Anda melihat? Saya telah berkecimpung di industri batu giok selama lebih dari 20 tahun, dan saya telah membuka setidaknya 100.000 batu. Saya pasti dapat membantu Anda menemukan batu yang dapat sangat meningkat, kata pria itu.
Stephen melirik ke pihak lain, dan menemukan bahwa pihak lain adalah seorang pria paruh baya berusia 40-an, mengenakan gaun panjang sederhana, plakat giok besar di lehernya, dan kunci pas giok di tangannya, yang sangat bagus. Melihat dari, apakah Anda seorang pialang batu giok? Stephen bertanya. Itu benar, saya seorang broker batu giok terkenal di pasar batu giok ini. Nama saya Lin Haoxuan. Anda dapat bertanya dan melihat apakah semua orang mengenal saya, kata pria paruh baya itu dengan bangga. Nama keluarga saya juga Lin, dan nama saya Lin Kai, kata Stephen. Kebetulan sekali, kita berasal dari keluarga yang sama. Pria paruh baya bernama Lin Haoxuan tersenyum dan mengulurkan tangan untuk mengguncang Stephen. Bagaimana Anda menagih? Stephen bertanya. Bab 1704. Saya menagih per jam, 2.000 yuan per jam. Saya dapat membantu Anda melihat dan menganalisis batu apapun yang Anda pilih dalam jam ini, kata Lin Haoxuan. Mahal sekali. Stephen bertanya dengan heran. Apa yang begitu mahal tentang itu? Selama Anda memotong sepotong yang meningkat tajam, Anda bisa mendapatkan puluhan ribu yuan atau ratusan ribu yuan dalam hitungan menit, dan berapa 2.000 yuan dalam 1 jam. Kata Lin Haoxuan. Ini. Stephen menunjukkan keraguan. Lin Haoxuan, setelah bertahun-tahun, kamu masih belum membuat kemajuan sama sekali, dan kamu akan membuat tipuan untuk menipu pendatang baru ini. Apakah kamu tidak takut kuburan leluhurmu akan digali? Sebuah suara yang akrab tiba-tiba datang dari samping. Stephen menoleh dan melihat bahwa itu adalah He-san. He-san, apa yang kamu bicarakan? Apakah aku mencuri gadismu? Lin Haoxuan bertanya dengan wajah gelap. Kamu tidak merebut gadisku, tetapi jika kamu ingin berbohong kepada temanku, aku tidak akan menyetujuinya. Kata He-san, menatap Stephen dan berkata, Kakak Lin Kai, ada banyak hal di perusahaan tadi, jadi saya datang terlambat, maaf. Petik 2. Apakah ini temanmu? Lin Haoxuan mengerutkan kening dan bertanya pada Stephen. Apakah kamu tidak percaya padaku? Kakak Lin Kai, katakan padanya, apakah kamu seorang teman? Kata He-san. Kakak ketiga dan aku memang berteman. Stephen mengangguk. Maka kamu harus berhati-hati, He-san ini bukan orang baik, jangan tertipu olehnya, celanamu hilang. Kata Lin Haoxuan. Apakah kamu pikir semua orang adalah kamu? Kecuali kamu tidak bisa melihat batu, kamu bisa menipu dan menipu, kata He-san dengan jijik. Brengsek, apa yang kamu katakan? Kamu bilang aku tidak bisa melihat batu. Diakui bahwa penglihatanku menempati urutan teratas di seluruh pasar batu giok. Bagaimana dengan kamu? Kamu malah menjual beberapa batu. Kamu tidak, bahkan tidak tahu cara membaca. Bagaimana Anda bisa mengatakan saya? Kata Lin Haoxuan. Hehe. Ketika saya bermain dengan batu kasar, Anda belum memasuki bisnis ini, tetapi sekarang saya terutama menjual produk jadi, dan saya tidak banyak bermain dengan batu kasar, tetapi jika Anda benar-benar ingin bermain, Anda masih tidak cukup untuk menonton, kata He-san. Siapa yang tidak tahu bagaimana menyombongkan diri, He-san, mari kita bandingkan jika kita memiliki kemampuan, berani. Lin Haoxuan menatap He-san dan berkata, persaingan, apakah kamu layak dibandingkan denganku? Hanya kamu, seorang pria yang hanya tahu cara curang, kualifikasi apa yang kamu miliki untuk dibandingkan denganku? Kata He-san menghina. Apakah aku selingkuh darimu? Lin Haoxuan bertanya dengan gigi terkatup. Tentu saja kamu tidak bisa membodohiku, tapi tidakkah kamu tahu berapa banyak pemula yang telah dibodohi olehmu? Kata He-san. Bagaimana dia curang? Stephen bertanya dengan rasa ingin tahu. Itu untuk bergabung dengan pemilik warung untuk menipu majikannya. Misalnya, jika Anda mempekerjakannya, dia akan membawa Anda untuk melihat batu itu. Awalnya, dia akan mengambil 1 atau 2 batu yang akan bertambah jika Anda memotongnya. Dan meminta Anda untuk memotongnya. Sebagai imbalan atas kepercayaan Anda,
dan kemudian saya akan merekomendasikan batu yang mahal kepada Anda, tetapi semuanya akan runtuh. Setelah Anda membelinya, Anda mungkin tidak dapat memperoleh kembali bahkan 1% dari biayanya. Dia telah menipu banyak orang dengan cara ini. He-san menjelaskan. Begitulah. Stephen tiba-tiba menyadari. Dia secara khusus memilih orang yang sekilas terlihat seperti pemula, sama sepertimu. Kamu tidak tahu banyak tentang batu kasar, dan kamu tidak tahu banyak tentang harga, jadi tingkat keberhasilan menipu orang sepertimu tinggi. He-san berkata. He-san, apa yang kamu bicarakan? Kamu bilang aku berbohong, apakah kamu punya bukti? Kamu adalah orang yang bahkan tidak berani membandingkan penglihatanku, hak apa yang kamu miliki untuk mengatakan itu tentang aku? Jika kamu punya kemampuan, bandingkan penglihatanmu denganku, jangan bandingkan dirimu di sini. Lin Haoxuan berkata dengan keras. Kata-kata Lin Haoxuan membuat banyak orang menoleh dengan rasa ingin tahu. Jangan memprovokasi saya sepanjang waktu, ketika saya benar-benar membandingkan penglihatan saya dengan Anda, saya khawatir Anda tidak mampu kehilangan. He-san berkata dengan bangga. Aku akan menggairahkanmu. Siapapun yang tidak berani membandingkan adalah cucunya. Lin Kai, kamu baru saja mengambil kesempatan ini untuk melihat penglihatanku. Apa yang aku katakan sebelumnya tidak berbohong kepadamu. Penglihatanku pasti berada di peringkat teratas di sini. Tanda seru petik 2, kata Lin Haoxuan. Bijibi, apakah kamu benar-benar berpikir aku takut padamu? Kata He-san sambil mencibir. Kalau begitu ayo, mari kita lihat siapa yang bisa membeli batu yang lebih baik dengan prinsipal 10.000 yuan per orang. Semua orang juga akan menjadi saksi. Ketika saatnya tiba, potong dan lihat batu siapa yang bertambah banyak. Lin Haoxuan berkata dengan lantang. Apa taruhannya? He-san bertanya. Jika Anda akan kalah, minta maaf saja kepada saya. Katakan bahwa Anda baru saja memfitnah saya, lalu bayar saya 100.000 yuan untuk kerusakan mental. Kata Lin Haoxuan. Kalau begitu jika kamu kalah, kamu harus mengakui bahwa kamu telah melakukan hal-hal yang menipu sebelumnya, dan berjanji untuk tidak memasuki pasar asli lagi, kata He-san. Ya, tidak masalah. Lin Haoxuan mengangguk. Berapa lama? He-san bertanya. Jangan terlalu lama. Setengah jam, di pasar batu kasar ini, kamu dan aku akan pergi mencari batu secara terpisah. Dengan pokok 10.000 yuan, kita akan membeli satu batu, dan kita akan melihat siapa yang membeli paling akurat dan keuntungan paling banyak. Kata Lin Haoxuan. Oke, kamu bisa menyiapkan 100.000 yuan. He-san mencibir, lalu menyapa Stephen, dan berjalan ke samping. Bab 1705. Lin Haoxuan itu tampaknya cukup percaya diri. Stephen berkata sambil berjalan. Aku tidak takut padanya dengan penglihatan murni, kata He-san dengan bangga. Kalau begitu aku akan menunggu dan melihat, kata Stephen sambil tersenyum. Dia tidak terburu-buru untuk menemukan apa yang dia inginkan di pasar primitif. Juga cukup menarik melihat dua orang bersaing untuk penglihatan. Apalagi ini kasar pasar batu masih vendor terus berdatangan, dan tidak apa-apa menunggu lebih banyak vendor untuk mulai berburu harta karun. He-san masih mengikuti kompetisi ini dengan sangat serius, dia mencari dengan sungguh-sungguh di depan setiap stan, dan saat mencari, dia juga berbagi pengetahuan tentang batu kasar dengan Stephen. Sambil mendengarkan, Stephen juga membuka mata para titan untuk melihat batu-batu itu, karena dia tetap menganggur. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Dengan bantuan mata titan, Stephen telah menemukan beberapa batu kasar yang mengandung hijau kekaisaran terbaik. Hijau kekaisaran terbaik dari batu kasar ini terletak di posisi batu yang relatif dalam, dan kulitnya umumnya lebih tebal. Lampu tekanan jenis ini umumnya tidak banyak terlihat, jadi batu kasar ini tidak terlalu mencolok dan harganya relatif rendah. Pada saat ini, He-san tiba-tiba berhenti di depan sebuah toko dan mengambil sebuah batu dari kios yang lain. Batu ini sangat bagus, kata bos itu segera.
Hesan tidak berbicara, mengeluarkan benda seperti senter dan menekannya ke batu untuk menonton sebentar, lalu meludahkan sedikit air liur dan menyekannya di atas batu, dan terus menekan senter di atasnya untuk menonton. "Berapa?" tanya Hesan. "Ini hal yang bagus, 80.000. Bos berkata sambil tersenyum. 5.000, kata Hesan. Stephen sedikit mengernyit, dan harga barang 80.000 dipotong menjadi 5.000, yang cukup kejam. "Kamu bercanda, kamu harus melihat kulitnya sendiri, pasti akan naik banyak, 5.000 tidak mungkin." Bos menggelengkan kepalanya. 5.005, beli sekarang, kata Hesan. "Minimal 70.000, kata bos. 6.000 sudah banyak, kata Hesan. 60.000 jika kamu benar-benar menginginkannya, kata bos. Petik 2.65.000, 52.000. Akhirnya Hesan membeli harga asli 80.000 batu dengan harga 9. "Batu ini pasti akan naik." Hesan tersenyum penuh kemenangan, dan kemudian membawa Stephen kembali ke tempat dia melihat Lin Haoxuan sebelumnya. Setelah berdiri di sana sebentar, Lin Haoxuan juga muncul sambil memegang sebuah batu. "Ini fakturnya, batu yang baru saja saya beli," kata Hesan, mengeluarkan batunya sendiri dan sebuah faktur barusan. "Saya juga punya faktur." Petik 2. Lin Haoxuan juga mengeluarkan fakturnya sendiri, dan kemudian keduanya melihat faktur satu sama lain. Setelah memastikan bahwa tidak ada masalah dengan faktur masing-masing, keduanya berjalan ke mesin pemotong dengan batu masing-masing. Banyak orang berkumpul, toh kompetisi mata semacam ini masih sangat menarik. Setelah itu, kedua pria itu masing-masing memotong batu tersebut. Saat kedua batu itu dibelah, terdengar ledakan seru di tempat kejadian. "Hahaha, benar-benar keberuntungan, benar-benar memotong hijau kaisar, hahaha." Lin Haoxuan tertawa gembira sambil memegang batu di tangannya. Di tengah batu di tangannya, pita hijau kekaisaran sangat mencolok. "Pita saya tidak memiliki tempat untuk nama merek, tetapi tidak masalah untuk memotong liontin kecil. Jika Anda memberi Anda merek, harganya tidak sebaik 1/10 dari liontin kecil saya." "Hesan, dengan penglihatanmu masih membandingkan denganku," Lin Haoxuan berkata sambil tersenyum lebar. "Lin Haoxuan, apakah kamu yakin baru saja membeli batu ini?" Hesan menatap Lin Haoxuan dan bertanya. "Tentu saja, Anda juga telah melihat fakturnya." "Itu adalah batu yang baru saja saya beli seharga 9.800 yuan, kata Lin Haoxuan dengan bangga. "Batu jenis ini mungkin tidak tersedia dengan harga 20.000 hingga 30.000 yuan. Anda dapat membelinya dengan harga kurang dari 10.000 yuan. Sungguh menakjubkan." Hesan mengertakkan gigi. "Tentu saja, mengapa Anda tidak mengatakan bahwa saya memiliki penglihatan terbaik di sini? Ayo, beri saya 100.000 yuan, dan selain itu, minta maaf kepada saya dengan tulus." Lin Haoxuan berkata dengan bercanda. "Oke, aku akan memberimu 100.000 yuan, kali ini aku mengakuinya," kata Hesan, mengambil ponselnya, dan langsung mentransfer 100.000 yuan ke Lin Haoxuan. "Lin Kai, cari sendiri. Apakah penglihatannya jauh lebih buruk daripada saya? Biarkan saya memberitahu Anda, jika Anda ingin seseorang membantu Anda menemukan batu, Anda harus menemukan yang dapat diandalkan. Jangan menemukan seseorang seperti Hesan, sebaliknya bukankah kamu yang akan kehilangan uang?" Lin Haoxuan berkata sambil tersenyum. Bab 1706. Setidaknya batu saudara ketiga juga telah dipotong, kan? "Cukup. Kaisar hijau adalah sesuatu yang bisa kamu temui tetapi tidak meminta," kata Stephen. "Sepertinya kamu masih terobsesi tanpa penyesalan, jadi aku tidak bisa membantumu." Lin Haoxuan mengangkat bahu. "Kakak Lin Kai, ayo pergi," kata Hesan, menoleh dan pergi. "Hesan, kamu belum meminta maaf, kenapa kamu tidak pergi saja seperti ini?" Lin Haoxuan berteriak keras. Hesan berhenti,
lalu menatap Lin Haoxuan dan berkata, Lin Haoxuan, jangan memaksakan dirimu terlalu keras. Hanya kamu yang harus tahu apa yang terjadi dengan batu ini. Aku sudah memberimu 100.000 yuan. Ini adalah akhir dari penting. Selesai, Hesan terus berjalan ke depan. Kamu hanya sampah seperti kamu masih bermain denganku. Kembali dan mandi dan tidur. Lin Haoxuan mencibir, lalu berbalik dan pergi. Para penonton saling memandang dengan cemas dan kemudian bubar. Apa yang terjadi dengan batunya? Stephen bertanya dengan rasa ingin tahu. Warna batunya dapat dilihat selama dicelupkan ke dalam air dan dinyalakan dengan lampu. Jika dia membelinya secara normal dari orang lain, harga batu itu setidaknya 20.000 hingga 30.000 yuan. Tidak mungkin ada penjual batu untuk membuat kesalahan seperti itu. Menjual batu yang begitu jelas seharga ribuan dolar, jadi pada dasarnya pasti dia harus meminta temannya untuk mendapatkan batu itu, kata Hesan. Begitulah. Stephen tiba-tiba menyadari. Bukannya aku tidak bisa kehilangan, tapi dia terlalu jelas. Siapapun yang memiliki pengalaman dapat melihat hijau di bawah cangkang dengan mencelupkan air ke batu. Bagaimana mungkin orang yang menjual batu itu tidak melihatnya? Saya batu bernilai 20.000 hingga 30.000 yuan saat dipotong, tetapi nilai jaminannya sekitar 30.000 yuan. Jika dipotong, benihnya bagus, setidaknya lebih dari 100.000 yuan, saya tidak bisa membandingkannya. Hesan dikatakan, kemenangan atau kekalahan adalah hal biasa dalam urusan militer, jangan diambil hati, kata Stephen sambil tersenyum. Aku tidak terlalu memperhatikannya. Aku hanya merasa bahwa aku terlalu bodoh. Pria itu sudah lama menipu orang, tapi aku cukup bodoh untuk membandingkannya dengan serius. Hei, kupikir aku bisa menggunakan kesempatan ini untuk mendapatkan pria itu diusir, tapi sekarang itu telah memicu momentumnya, kata Hesan dengan marah. Bagaimana orang seperti dia bisa bertahan di pasar batu kasar? Semua orang tahu dia bisa menipu orang, bukan? Tanya Stephen. Ada masalah dengan logika dari apa yang kamu katakan. Yang paling dibutuhkan pasar batu kasar adalah penipu seperti dia, kata Hesan. Stephen terkejut sesaat, dan kemudian menemukan poin kuncinya. Saya pikir itu sederhana. Saya pikir dia akan menghancurkan aturan pasar. Saya pikir aturan pasar batu kasar harus berupa lubang dan jebakan, kata Stephen. Kamu benar. Ngomong-ngomong, bagaimana kemajuanmu? Apakah kamu sudah membeli sesuatu yang bagus? Tanya Hesan. Tidak, orang-orang itu seperti orang gila, mereka hanya menyapu semua yang ada di pasar, dan sama sekali tidak memberi kami kesempatan untuk menjadi pembeli yang menganggur. Jadi saya hanya bisa mencari peluang di sini di pasar batu kasar. Stephen menghela nafas. Peluang sangat sulit. Orang-orang di tempat ini lebih pintar dari satu sama lain. Jika ada hal-hal yang benar-benar baik, mereka menyembunyikannya sendiri, dan mereka sangat berjudi ketika mengeluarkannya, kata Hesan. Tidak apa-apa, ini hanya untuk bersenang-senang, kakak ketiga. Bisakah aku menyusahkanmu untuk mengajakku berkeliling sebentar? Aku tidak terbiasa dengan ini, dan aku tidak tahu cara menawar. Melihatmu memiliki cara yang baik tawar-menawar, Anda dapat membantu saya untuk menawar. Saya akan memberi Anda lebih banyak hadiah, kata Stephen. Kakak Lin Kai, jika kamu masih mau mempercayaiku saat ini, itu adalah dukungan yang besar untukku. Aku sudah menyelesaikan pekerjaanku hari ini, dan aku tidak punya pekerjaan, jadi aku akan mengajakmu jalan-jalan, kata Hesan. Terima kasih saudara ketiga. Stephen berkata dengan penuh terima kasih. Sama-sama, ayo pergi ke sini, kata Hesan, memimpin Stephen ke gang samping. Selama 2 jam berikutnya, Hesan mengajak Stephen mengunjungi beberapa kios besar di pasar. Stephen mendapat banyak keuntungan dari kios-kios ini, dan dia membeli gerobak kecil berisi batu dalam waktu singkat. Harga batu-batu ini pada dasarnya tidak terlalu tinggi di bawah harga tawar Hesan, dan anggaran Stephen sebesar 10 juta hanya kurang dari 3 juta.
Namun, dari sudut pandang Hasan, pembelanjaan 3 juta bunga Stephen agak salah, karena banyak batu tidak dapat menghasilkan barang bagus dari sudut pandangnya, tetapi Stephen harus membelinya. Dia memberi saran kepada Stephen, tetapi Stephen tidak mendengarkan, jadi dia hanya bisa mencoba yang terbaik untuk membantu Stephen menawar. Dan yang paling mengejutkan Hasan adalah Stephen tidak membuka satu pun batu setelah dia membelinya. Potongan-potongan batu kasar semuanya dimuat di troli kecil, dan kemudian berkeliaran di sekitar pasar bersama Stephen. Kakak Lin Kai, apakah kamu yakin tidak ingin memilih satu? Hasan tidak bisa menahannya, dan bertanya pada Stephen. Maksudnya adalah meminta Stephen membuka sepotong untuk melihatnya, dan ketika saatnya tiba untuk memotongnya, Stephen tidak akan membelinya secara membabi buta. Namun, Stephen masih menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya percaya pada Yang Yuan, beli saja dan buka di rumah." Petik 2. Hei, Hasan menghela nafas dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dalam sekejap mata, waktunya tiba pukul 12 siang. Stephen menghabiskan lebih dari 10 juta yuan, dan gerobaknya sudah penuh. Seorang pendatang baru membeli gerobak batu, belum lagi kinerja batu yang buruk, mereka tidak mengendarai semuanya. Ini menarik perhatian banyak orang di pasar. Banyak orang menunjuk skuter Stephen, bahkan ada yang mengejeknya secara belak-belakan. Misalnya, Lin Haoxuan berdiri di depan Stephen saat ini. Bab 1707. Hasan, kamu masih bilang aku curang, bukankah kamu juga curang? Lin Haoxuan menunjuk ke gerobak di sebelah Stephen dan berkata sambil tersenyum. Wajah Hasan agak jelek, dan dia berkata, apa urusanmu? Dari 10 juta sia-sia. Hasan, saya memang telah mengebor mata di atas batu, tetapi saya belum pernah melakukan ini puluhan juta mata. Pesanan Anda melampaui seluruh karir saya. Hidup sudah berakhir, kata Lin Haoxuan. Banyak orang di sekitar tertawa terbahak-bahak ketika mendengar Lin Haoxuan mengatakan ini. Menurut pendapat mereka, gerobak batu Stephen benar-benar tidak istimewa. Stephen menghabiskan lebih dari 10 juta yuan untuk membeli batu-batu itu, yang pasti ditipu oleh Hasan. Saya pikir batu-batu ini cukup bagus. Semuanya diambil oleh saudara San dan saya. Saya rasa tidak ada masalah, kata Stephen. Hasan, dengarkan apa yang dia katakan, kamu dan dia mengambilnya bersama, dan kamu bilang kamu tidak menipu dia. Lin Haoxuan menunjuk ke arah Hasan dan berkata. Wajah Hasan agak kaku. Dia tidak menyangka Stephen akan mengatakan bahwa dia mengambil batu-batu ini bersama-sama. Nyatanya, Stephen mengambil batu-batu ini sendiri. Dia juga mencoba menghentikan Stephen, tetapi dia gagal. Dia membawanya, dan mereka yang tidak tahu sepertinya benar-benar menipunya. Namun, Hasan tidak dapat menjelaskannya saat ini. Mungkinkah dia memberitahu orang-orang di sekitarnya bahwa batu-batu ini diambil oleh Stephen sendiri? Itu juga harus mau percaya. Selain itu, mudah untuk memberi orang perasaan melalaikan tanggung jawab dengan mengatakan ini, jadi Hasan hanya bisa mengenal dirinya sendiri. Saya pikir batu adalah hal yang paling penting untuk dilihat, dan yang lainnya tidak penting. Saya tidak peduli apakah batu ini dipotong atau dihancurkan. Ini tidak ada hubungannya dengan saudara ketiga, kata Stephen. Kakak Lin Kai, kita tidak perlu berbicara dengan mereka lagi, ayo pergi. Hasan berkata, dia tidak sabar untuk pergi dari sini, karena dia merasa sangat malu, dan pada saat yang sama, dia juga punya banyak hal. Kebencian terhadap Stephen di dalam hatinya, jika bukan karena kecerobohan Stephen jika dia bertindak sembarangan, dia tidak akan dicap sebagai penipu oleh Lin Haoxuan. Ayo pergi. Stephen mengangguk. Pada saat ini, semburan nyanyian hari-hari baik tiba-tiba terdengar dari pengeras suara di pasar. Ada pelelangan, kata Hasan bersemangat. Lelang. Stephen bertanya dengan curiga, lelang macam apa? Hanya saja ada barang besar, dan pemilik barang memilih menggunakan metode lelang untuk menentukan kepemilikan barang besar. Lihat,
yang bisa dilelang saat ini pasti barang yang sangat bagus. Kata Hasan. Apakah hal terbaik ada hubungannya denganmu? Kamu pembohong, kata Lin Haoxuan bercanda. Hasan mengabaikan Lin Haoxuan, tetapi menarik Stephen untuk berjalan ke satu arah. Setelah berjalan beberapa menit, Stephen dan Hasan tiba di ruang terbuka. Ada meja di depan ruang terbuka, sepertinya ada batu di atas meja, namun karena batu itu ditutupi kain merah, bentuk batunya tidak bisa dilihat dengan jelas, tetapi volume batunya bisa masih terlihat tingginya setengah orang, dan seharusnya terlihat seperti 100 kaki, dan sepertinya ada lebih dari satu batu, seharusnya dua batu diletakkan berdampingan. Saat ini, semakin banyak orang berkumpul di ruang terbuka. Tidak lama kemudian, seorang pria datang ke panggung. Teman-teman, hari ini saya beruntung dan mendapat sepotong bahan komposit. Kalian bisa lihat sendiri bagaimana bahannya, kata pria itu, dan langsung mengangkat kain dari batu. Dua batu, satu besar dan satu kecil, muncul di depan semua orang. Batu besar itu setinggi setengah orang, sedangkan batu kecil tingginya sekitar 50 cm. Ketika kedua batu itu muncul di depan semua orang, ada seruan di tempat kejadian. Saya melihat warna hijau yang sangat mencolok memenuhi seluruh rekahan pada rekahan batu besar itu. Hijau kekaisaran, dan itu hijau kekaisaran terbaik. Kedua batu ini awalnya satu bagian, tetapi yang lebih kecil jatuh ketika kita menggalinya. Justru karena jatuh itulah kita melihat hijau kekaisaran yang indah ini. Semua orang harus tahu bahwa hijau kaisar terbaik sekarang adalah harga hijau, dan berat kedua batu saya telah mencapai 320 kati. Tak perlu dikatakan, Anda harus tahu nilainya. Sekarang saya akan melelang kedua batu ini untuk umum. Lelang akan berlangsung sampai pasar batu giok tutup pada jam 6 malam ini. Harga awal adalah 100 juta, dan mereka yang tertarik dapat mendaftar ke komite manajemen pasar batu giok, dan setelah membayar deposit, Anda dapat datang untuk melihat batu itu dan berpartisipasi dalam pelelangan. Kata pria yang berdiri di sebelahnya. Batu. 100 juta. Apakah kamu gila? Menurut harga 300.000 gram Imperial Green berkualitas tinggi saat ini, kita harus menghasilkan lebih dari 300 gram Imperial Green untuk membayar kembali biayanya. Seseorang berteriak dengan bersemangat. Bagian batu ini terlihat bagus, tapi entah apa yang terjadi di dalamnya, saya pikir sulit untuk lebih dari 300 gram. Seseorang segera menggema. Pria di samping batu itu tidak berbicara, dan berdiri diam dengan tangan terlipat. Aku akan mendaftar. Benda ini terlihat sangat bagus. Aku harus melihat lebih dekat, kata Hasan, menoleh dan pergi. Seperti Hasan, banyak orang menoleh dan pergi. Tidak lama kemudian, Hasan kembali ke sisi Stephen, dan Hasan sekarang memiliki plat nomor tambahan di tangannya. Ayo, aku akan membawamu ke sana untuk membuka matamu, kata Hasan. Stephen mengangguk, dan berjalan ke panggung bersama Hasan. Di saat yang sama, banyak orang dengan plat nomor juga mengikuti di atas panggung. Orang-orang yang mengambil plat nomor ini adalah semua orang yang telah membayar deposit, sehingga mereka dapat mengamati batu itu dari jarak dekat. Semua orang memegang senter di tangan mereka, dan terus menekan lampu di atas batu untuk menonton. Ini bagus, yang besar ini pasti bagus. Setelah Hasan mengambil foto, dia berjalan ke Stephen dan berkata dengan penuh semangat. Seberapa baik? Stephen bertanya. Bab 1708. Pasti akan dikirim. Saya tidak berani mengatakan jika jumlahnya terlalu banyak. Tidak ada masalah dalam mengirimkan produk 1 atau 2 kati. Menurut harga pasar saat ini, seharusnya 2 hingga 300 juta. Hasan dikatakan. Bagaimana dengan yang lebih kecil? Stephen bertanya. Benda itu tidak menunjukkan apa-apa, dan itu tidak memiliki nilai apapun dari sudut pandangku, tetapi bosnya adalah pencatut, jadi dia ingin menjual 2 bagian itu bersama-sama, tetapi tidak masalah, yang besar. Sangat berharga, kata Hasan. Itu dia.
Stephen mengangguk, melirik kedua batu di depannya, dan sudut mulutnya sedikit melengkung. Pada saat ini, Lin Haoxuan, yang juga selesai mengamati batu itu, berjalan di depan Stephen dan He San. Ini hal yang baik, kata Lin Haoxuan sambil tersenyum. Apakah kamu mampu membelinya? He San bertanya dengan bercanda. Apakah saya mampu atau tidak, Anda akan tahu sebentar lagi, kata Lin Haoxuan, berbalik dan berjalan dari panggung. Bukankah dia hanya pembohong? Bisakah dia mendapatkan barang bernilai miliaran? Stephen bertanya dengan cemberut. Dia fasih, dan dia telah membantu banyak master kaya melihat batu. Dia mungkin punya beberapa trik. Tinggalkan dia sendiri. Ayo turun dulu. Aku harus mengumpulkan uang, kata He San. Ya, Stephen mengangguk dan turun dari panggung bersama He San. Setelah itu, He San mengambil ponselnya dan mulai menelepon temannya. Sekitar 1 jam kemudian, pelelangan resmi dimulai. 150 juta. Pria gemuk berbaju emas dan perak langsung menambahkan 50 juta. 200 juta. Seseorang segera berteriak. 300 juta. Seseorang langsung menaikkan harganya sebesar 100 juta. Wajah He San menjadi gelap saat mendengar tawaran 300 juta itu. Gila, sekarang 300 juta. Jika kamu tidak menjual hijau kekaisaran kelas atas yang beratnya lebih dari 1 kilogram, maka batu ini akan kehilangan uang. Kata He San dengan cemberut. Apakah kamu tidak menanyakan harganya? Stephen bertanya. Saya tidak punya cukup uang, jadi saya menemukan beberapa teman saya untuk bermitra, tetapi ekspektasi psikologis kami adalah 280 juta, yang tiba-tiba melebihi ekspektasi kami. Batu ini tidak ada hubungannya dengan kami, He San menggelengkan kepalanya. Dan berkata, kalau begitu tidak lagi, kata. Tepat ketika Stephen selesai berbicara, Lin Haoxuan mengangkat tandanya dan berteriak, 320 juta. Petik 2. Setelah meneriakkan nomor ini, Lin Haoxuan memandang dengan bangga ke sisi Stephen, yang sepertinya Anda mengatakan bahwa Anda memiliki kemampuan untuk mengikuti. Orang ini pasti diminta oleh bos untuk keluar dan menembaknya, kata He San dengan marah. Karena hal ini tidak ada hubungannya dengan kita, mari kita menonton pertunjukan, kata Stephen. He San mengangguk. Seiring berjalannya waktu, harga batu tersebut dinaikkan menjadi 400 juta. Dengan harga ini, banyak orang sudah berkecil hati, dan Lin Haoxuan yang mengutip harga ini. Lin Haoxuan mendapatkan kursi entah dari mana, langsung duduk di kursi, dan berkata dengan ekspresi bangga di wajahnya, semua orang di industri ini, saya ingin batu ini hari ini, dan jika Anda punya ide, tolong terus naikkan harganya. Tolong temani saya. Petik 2. Tak seorang pun dari banyak orang di sekitar yang menaikkan harga, karena harganya memang terlalu tinggi. Dalam sekejap mata, hari sudah malam. Dengan suara gong, Lin Haoxuan membeli 2 batu dengan harga 400 juta. Lin Haoxuan berjalan ke atas panggung dan berkata dengan mikrofon, terima kasih telah memberi saya wajah, Tuan Lin. Alasan utama mengambil batu ini hari ini adalah agar beberapa orang melihat bahwa saya, Tuan Lin, masih memiliki kekuatan. Ada semburan tepuk tangan dan sorakan di tempat kejadian, dan tampaknya semua orang kewalahan dengan tulisan tangan Lin Haoxuan. Lin Haoxuan, bisakah kamu menjual batu kecil itu kepadaku? Sebuah suara tiba-tiba terdengar. Suara ini tidak terlalu keras, tetapi luar biasa bahwa suara ini ditransmisikan dengan jelas ke telinga orang-orang di sekitar. Banyak orang melihat ke arah suara itu. Kakak Lin Kai, apakah kamu ingin membeli batu kecil ini? Lin Haoxuan bertanya pada Stephen dengan mata menyipit. Ya, aku sangat suka batu kecil itu, kata Stephen. Lin Kai, jangan impulsif, batu itu tidak berharga. He San buru-buru membujuk. He San, sejauh menyangkut penglihatanmu, berhentilah bicara. Kakak Lin Kai, aku harus mengatakan bahwa penglihatanmu sangat unik. Menurut pendapatku, batu kecil ini pasti bagus.
Jika dalam waktu normal, aku pasti tidak akan menjualmu, tapi hari ini aku jatuh cinta padamu, jadi aku akan menjualmu batu ini sendirian. Aku tidak ingin lebih darimu, katakanlah 50 juta. Lin Haoxuan berkata sambil tersenyum. Begitu Lin Haoxuan mengatakan ini, ada keributan di tempat kejadian. Sebuah batu tanpa kinerja sebenarnya menelan biaya 50 juta orang. Apakah ini memperlakukan orang sebagai orang bodoh? Namun, pada saat ini, kata-kata Stephen membuat orang-orang ini tercengang. 50 juta. Oke, aku mau. Bab 1709. Saat ini, setiap orang memahami dengan jelas arti dari sebuah kata, yang artinya orang itu bodoh dan punya banyak uang. Apakah kamu gila, Lin Kai, untuk membeli batu sisa seharga 50 juta? Seru He San dengan penuh semangat. Ini kesepakatan yang bagus, bukan? 2 batu harganya 400 juta yuan, dan 1 batu rata-rata 200 juta yuan. Batu itu sedikit lebih kecil, tetapi harganya lebih dari 100 juta yuan. Saya membayar 50 juta yuan untuk membelinya. Bukankah aku melewatkannya? Stephen berkata dengan wajah tentu saja. Ada garis-garis hitam di dahi semua orang yang hadir. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa mereka akan menemukan permata langka di pasar batu giok. Kalau dilihat dari perkataannya tidak ada salahnya, 2 batu harganya 400 juta, dan 1 batu rata-rata 200 juta. Tapi apakah kedua batu itu adalah batu yang sama? Bisakah nilainya dibagi rata dengan begitu sederhana? Dapat dikatakan bahwa nilai batu besar mungkin sekitar 399,99 juta, sedangkan batu kecil bernilai 10.000 yuan. Ini seperti pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita 2 orang per tahun adalah 5,05 juta, jadi apakah keduanya dapat menghasilkan 5,05 juta setahun? Sangat mungkin seseorang memiliki pendapatan tahunan 10 juta yuan dan yang lainnya memiliki pendapatan tahunan 100.000 yuan. Bagaimana kamu bisa melakukan itu? Batu kecil itu tidak berharga. Seru He San bersemangat. He San, jika Anda ingin saya memberitahu Anda, jangan memberi nasihat kepada orang-orang jika Anda memiliki penglihatan yang buruk. Saya yakin Anda, saudara, memiliki penglihatan yang unik. Batu ini penuh dengan warna hijau kekaisaran kelas atas dalam segala hal. Batu asli belum tiba. Jika Anda membukanya, sama sekali tidak ada cara untuk mengetahui situasi sebenarnya di dalam. Saudara Lin Kai, saya percaya pada visi Anda. Batu ini 50 juta, jika Anda membayar saya akan segera memberimu batu itu. Kata Lin Haoxuan. Ya, Stephen mengangguk. Kamu benar-benar gila. He San tidak bisa bernapas karena pukulan Stephen, dan dadanya terus naik turun. Banyak orang di sekitar mengambil ponsel mereka dan menyalakan fungsi perekaman video. Mereka ingin menyaksikan transaksi paling bodoh dalam sejarah perdagangan batu giok bersama. Stephen berjalan ke Lin Haoxuan dengan ponselnya, dan Lin Haoxuan telah mengeluarkan kode pembayarannya. Mari kita menjadi saksi bersama. Transaksi ini bersifat sukarela, dan tidak ada yang boleh menyesalinya. Teriak Lin Haoxuan keras. Tidak apa-apa, kami menyaksikannya. Petik 2. Ayo buat kesepakatan. Orang-orang di sekitar berteriak. He San menghentakkan kakinya dengan marah, lalu berbalik dan pergi. Dia sangat kecewa dengan Stephen. Meskipun Stephen tidak membelanjakan uangnya, dia membawa Stephen ke sini. Omong kosong Stephen benar-benar membuatnya tidak bisa berkata-kata. Cepat dan berdagang, kata Lin Haoxuan. Ngomong-ngomong, ada hal lain yang harus aku lakukan, kata Stephen. Ada apa? Lin Haoxuan bertanya. Kamu pasti tidak membeli batu ini sendiri. Akankah bos di belakangmu menyetujui kesepakatan kita? Tanya Stephen. Mendengar kata-kata Stephen, wajah Lin Haoxuan sedikit membeku. Sejujurnya, dia selalu bertingkah seperti ingin membeli batu ini, jadi kesombongannya sangat terpuaskan, tetapi situasi sebenarnya seperti Stephen.
Seperti yang dikatakan, dia sebenarnya hanya seorang pembeli, dan ada bos di belakangnya. Sekarang Stephen mengajukan pertanyaan ini, dia tidak boleh lagi berpura-pura membeli batu sendiri, dan citra Shen Hao yang dibuat sebelumnya sama saja dengan menghancurkan dirinya sendiri. Namun, ketika dia berpikir bahwa jika dia dapat menyimpan uang ini untuk bosnya, maka dia akan dapat menghasilkan lebih dari 20 juta yuan. Dibandingkan dengan lebih dari 20 juta yuan, citra Shen Hao tiba-tiba menjadi tidak berharga. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu, bosku bisa datang sekarang. Lin Haoxuan mengangkat telepon dan menelepon sambil berbicara. Jadi itu hanya pembeli. Kupikir dia benar-benar pahlawan. Orang-orang di sekitar tertawa terbahak-bahak saat melihat pemandangan ini. Baru saja Lin Haoxuan bertindak seolah-olah dia tidak kekurangan uang. Banyak orang tertipu olehnya dan mengira dia benar-benar kaya. Sekarang semua orang bisa melihat Lin Haoxuan. Hei, bos, ada yang harus saya lakukan di sini. Lin Haoxuan menghubungkan telepon, berjalan ke samping dan mengobrol. Setelah beberapa saat, Lin Haoxuan kembali ke sisi Stephen. Bos saya akan segera datang. Tunggu sebentar, kata Lin Haoxuan. Cepatlah, aku sedang terburu-buru, kata Stephen. Hanya 1 atau 2 menit, dia ada di sana, kata Lin Haoxuan. Setelah sekitar 1 menit, beberapa orang benar-benar melewati kerumunan dan mendatangi Stephen dan Lin Haoxuan. Izinkan saya memperkenalkan kepada Anda, ini adalah CEO perhiasan Zhou Qifu, Tuan Lang Jun. Lin Haoxuan menunjuk ke arah pria paruh baya terkemuka dengan penampilan tampan dan berkata, Zhou Qifu. Stephen tidak asing dengan merek perhiasan ini, merek ini sangat terkenal di seluruh dunia, dan juga menjadi salah satu target utama Lin Group untuk mencari kerja sama kali ini. Apa yang tidak diharapkan Stephen adalah bahwa CEO Zhou Qifu akan muncul di sini. Tetapi setelah dipikir-pikir, nilai transaksi Kaisar Hijau berkualitas tinggi di sini hari ini diperkirakan telah mencapai lebih dari 1 miliar yuan, dan CEO Zhou Qifu ada di sana untuk menjelaskannya secara langsung. Bab 1710. Tuan Lang, Saudara Lin Kai bersedia membayar 50 juta untuk batu ini. Anda dapat melihat batu ini, kata Lin Haoxuan kepada Lang Jun. Lang Jun berjalan ke batu itu, dan berkata kepada orang-orang di sekitarnya, lihat itu. Petik 2. Orang-orang itu memeriksa batu itu dengan hati-hati, dan kemudian salah satu dari mereka berjalan ke arah Lang Jun dan berbisik, itu tidak terlalu berharga. Petik 2. Kalau begitu jual saja, kata Lang Jun ringan. Bisakah kamu menjadi tuannya? Stephen bertanya. Jika saya tidak bisa menjadi penguasa 50 juta batu, maka saya harus menjadi CEO Zhou Qifu, kata Lang Jun dengan bangga. Tidak apa-apa, ayo buat kesepakatan, kata Stephen. Lin Haoxuan dengan cepat mengeluarkan kode pembayaran yang telah dia siapkan sebelumnya. Stephen langsung memindai kode QR untuk mentransfer 50 juta yuan. Sudah tiba, Tuan Lang, kata Lin Haoxuan bersemangat. Yah. Setengah dari ini akan dianggap sebagai hadiahmu, kata Lang Jun dengan sangat megah. Terima kasih Pak Lang, terima kasih Pak Lang, Pak Lang, izinkan saya memberitahu Anda, jika Anda mempekerjakan saya sebagai pembeli, Anda pasti tidak akan rugi. Bagaimana dengan ini? Mengapa kita tidak membuka saja batu di sini dan biarkan orang-orang besar menyaksikannya? Seberapa sempurna batu yang kita beli ini seharga 400 juta, kata Lin Haoxuan. Itu tidak perlu. Lang Jun mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya. Anggap saja sebagai pembuka mata untuk semua orang. Lagi pula, batu yang bagus itu langka, kata Lin Haoxuan. Tuan Lang, buka matamu untuk kami. Benar, Tuan Lang, buka dan tunjukkan pada semua orang. Kerumunan di sekitarnya berteriak. Melihat semua orang meneriakkan ini, Lang Jun ragu sejenak, lalu mengangguk dan berkata, oke, karena semua orang sudah memintanya, ayo buka di tempat. Mesin pemotongnya. Tanda seru petik 2. Teriak Lin Haoxuan.
Tidak lama kemudian, sebuah mesin pemotong dipindahkan. Lin Haoxuan meminta beberapa orang untuk memindahkan batu besar itu ke mesin pemotong, dan setelah memperbaikinya, menutupi penutup mesin. "Bos Lang, tekan tombolnya," kata Lin Haoxuan. Lang Jun mengangguk, lalu menekan tombol. Segera setelah mesin menyala, 10.000 tael emas. Teriak Lin Haoxuan keras. Banyak orang di sekitar juga berteriak bersama. Kong kong kong. Suara pemotongan berasal dari mesin, dan Lin Haoxuan sangat bersemangat. Alasan mengapa Lang Jun diminta untuk memotong batu itu di depan umum sebenarnya karena pertimbangan cermat Lin Haoxuan. Batu ini menghabiskan banyak uang dan menarik begitu banyak perhatian orang. Ini akan sangat meningkatkan popularitasnya di industri, dan lebih banyak orang akan melakukannya. Temukan dia sebagai pembeli atau broker batu giok di masa depan. Setelah beberapa menit, suara dentang berhenti. Lin Haoxuan mematikan mesin, lalu membuka penutupnya di depan semua orang. Di sampulnya, sepotong besar batu besar itu telah terpotong. Lin Haoxuan mengambil bahan potongan dan melihatnya, wajahnya sedikit berubah. Meskipun yang dipotong juga berwarna hijau kekaisaran, kinerja jauh lebih buruk daripada potongan sebelumnya. Lin Haoxuan memanggil beberapa orang dan mengangkat seluruh batu itu keluar. Saat batu ini muncul di depan semua orang, ekspresi semua orang menjadi sedikit aneh. Batu ini berwarna hijau kekaisaran, tetapi jauh lebih buruk daripada posisi patahan sebelumnya, dan proporsinya tidak banyak. "Yang ini cukup bagus, setidaknya sepadan dengan harganya," kata Lin Haoxuan, menyeka keringat di wajahnya. Ekspresi bercanda muncul di wajah para penonton. Dilihat dari situasi saat ini, bagian dari batu ini yang dapat mendukung hijau kekaisaran kelas atas jauh lebih sedikit dari yang diharapkan. Sangat tidak mungkin untuk mengatakan bahwa itu akan naik. Jika kalah, mungkin akan kehilangan sekitar 100 juta menurut situasi saat ini bar. Batu yang dibeli seharga 350 juta yuan kehilangan 100 juta yuan, yang berarti nilai batu ini seharusnya sekitar 250 juta yuan. Tentu saja, jika Zhou Qifu dapat menggandakan harga kaisar hijau dan menjualnya ke grup Lin, maka dia masih dapat mempertahankan modalnya. Namun, di depan begitu banyak orang, dia menghabiskan 350 juta yuan tetapi hanya mendapat 2 poin nilai 500 juta benar-benar rusak. Wajah Lang Jun menjadi sangat jelek. Sebagai CEO Zhou Qifu, dia sendiri tahu tentang batu giok, jadi dia tahu bahwa batu itu pecah. "Bukankah kamu memberitahuku bahwa harganya harus naik? Mengapa itu terjadi?" tanya Lang Jun dengan wajah gelap. "Normal jika bebatuan naik dan turun," Lin Yi berkata dengan canggung. "Ini menyia-nyiakan kepercayaanku padamu. Aku tidak berharap kamu hanya sia-sia," kata Lang Jun, berbalik dan berjalan keluar. "Tuan Lang, bagaimana dengan bagian saya?" Lin Haoxuan bertanya dengan tergesa-gesa. Lang Jun berhenti, menatap Lin Haoxuan dengan dingin dan berkata, "Satu pisau berharga 100 juta, kamu masih punya wajah untuk dibagikan." Wajah Lin Haoxuan membeku, lalu dia melambaikan tangannya dan berkata, "Baiklah, lupakan saja, beri aku komisi cukup." Petik 2. Lang Jun mendengus dingin, dan hendak bergerak maju ketika suara Stephen tiba-tiba terdengar. "Karena semua mesin ada di sini, biarkan aku memotong pisau juga. Ada satu bab lagi, pura-pura sok, agar tidak membuatmu merasa tidak nyaman." Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.